Burrito seharga $20 telah memicu percakapan di seluruh Amerika tentang keterjangkauan. Begini, ya, kita memang hidup di salah satu masa terbaik dalam sejarah manusia untuk bisa menikmati kemewahan dan kenyamanan. Tapi di saat yang sama, segala sesuatu semakin lama semakin mahal. Dan banyak orang benar-benar kesal tentang hal ini. Dan jika kamu tidak berpikir ini akan menjadi topik utama dalam pemilu mendatang, kamu salah. Keterjangkauan itu sangat penting. Dan semakin banyak orang merasa mereka tidak mampu membeli hal-hal dasar seperti burrito seharga $20, ini akan menjadi sesuatu yang harus dibahas oleh para politisi. Tapi, apa Daniel, sebenarnya yang jelaskan terjadi? Apa kronologinya itu kepadaku. skandal burrito seharga $20 dan mengapa itu begitu penting? Dan mengapa hal itu sekali lagi menyebabkan perpecahan besar dalam gerakan konservatif? Maksudku, mari kita coba. Dan bagaimana kita bisa terjebak dalam percakapan yang benar-benar konyol ini minggu ini? Nah, kita sampai di sini karena seperti yang kamu sebutkan sedikit di pengantarmu, Andrew Colbert dari Turning Point USA menyebutkan bahwa seorang mahasiswa katanya mengatakan kepadanya bahwa tidak masuk akal jika burrito harganya $20. Yang mana? Kamu tahu? Itu benar. Kalau memang benar, aku setuju. Itu memang tidak masuk akal. Dan setelah itu, yang terjadi adalah Joel yang ada di sini bersama kita, Gordon, dan kamu tahu, menurutku dia membantahnya dengan argumen bahwa kamu bisa masak sendiri kan? Dan kamu bisa membuatnya hanya dengan $20 untuk seluruh. Berapa? 6. 6 anak? Ya, siapapun bisa melakukannya kan? Kamu tahu, menurutku orang-orang perlu santai. Perlu santai. Oke, jadi intinya, percakapan ini dimulai karena Andrew Coulthard sedang membicarakan tentang betapa mahalnya hidup di Amerika sekarang, dan burrito seharga $20. Itu harga yang gila. Lalu Joel Berry, yang merupakan produser Jerry B. Boring Show, menanggapi dengan berkata, lihat, dengan $20, aku bisa memberi makan seluruh keluargaku. Kami hanya masak di rumah. Kamu tidak selalu harus makan di luar. Memang harga-harga jadi lebih mahal, tapi kamu juga bisa makan dengan harga normal di rumah. Dan itu adalah pertanyaan yang banyak orang tanyakan. Apakah itu benar? Sedikit tentang hal-hal seperti ini. Kamu tahu, fakta bahwa wakil presiden memanggil Mark Marquez gemuk hanya karena perbedaan pendapat itu benar-benar gila. Mungkin mereka berdua sebaiknya makan burrito bersama. Saya percaya ucapan wakil presiden adalah, ini adalah pria yang tidak pernah absen makan burrito. Atau sesuatu yang mirip seperti itu. Yang mana, kamu tahu, saya sebagai seseorang yang juga pernah menikmati burrito sekali dua kali. Saya sebenarnya penggemar berat Chipotle. Jadi saya sangat tahu harga burrito dan inflasi harga burrito yang sebenarnya sangat tinggi. Saya rasa istilahnya buritoflasi. Saya tidak ingin mengkoreksi kamu. Tapi kalau kita mencari istilah politik, saya rasa buritoflasi. David, apakah makanan terlalu mahal di negara ini? Beberapa makanan memang terlalu mahal. Saya rasa ketika kita mengalami COVID, lalu pandemi, dan kemudian kebijakan buruk yang menyebabkan inflasi, sebagian dari itu memang akan terjadi. Ketika kamu menutup ekonomi lalu membukanya lagi, ekonominya memanas. Kita mengalami inflasi sekitar 30%. Atau semacamnya kalau tidak salah. Tapi selama 2 tahun terakhir, saya sudah cek. Sebenarnya tidak terlalu parah. Maksud saya sekitar 2,5 dan 2,9% dalam 2 tahun terakhir untuk makanan yang kamu beli di toko. Tapi kalau makan di luar, sekitar 3,7 atau 3,9%. Jadi kita tetap saja, kita tidak punya mesin waktu. Kita tidak bisa kembali dan mengubah kebijakan Joe Biden. Inflasi tidak akan kembali seperti dulu. Tapi menurut saya, kita harus sadar bahwa kondisinya tidak separah yang orang kira. Mereka memang merasakannya. Tapi menurut saya, mereka merasakan semacam keterlambatan. Mereka merasakan efek tertunda dari apa yang terjadi selama pandemi untuk sebagian besar kasus. Maksud saya, kadang-kadang seperti pada daging sapi, ada beberapa masalah lain. Ada makanan lain di mana Anda tahu, sesuatu terjadi dalam perekonomian, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi ada kekeringan, menurut saya. Dan ada masalah lain yang menyebabkan kenapa daging sapi mahal, misalnya. Jadi, Anda lihat, disinilah saya punya sedikit masalah tentang hal ini. Karena argumen tentang apakah ini benar-benar terjadi atau tidak adalah argumen yang penting untuk dibahas. Dan ya, memahami bahwa peristiwa politik besar memang berdampak pada harga adalah sesuatu yang sulit dipahami banyak orang. Dan pandemi pasti akan ada dampak jangka panjang dari itu. Tapi juga di saat yang sama, orang-orang benar-benar sedang kesulitan secara finansial. Seperti orang-orang tidak, saya tahu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk berbelanja, tapi harganya sangat mahal. Dan kebanyakan orang tidak mendapatkan penghasilan sebanyak itu untuk bisa keluar dan makan dengan layak. Setidaknya, jika tidak hanya makan makanan cepat saji yang benar-benar tidak sehat. Jadi, mencoba mengklaim bahwa ini sebenarnya bukan yang sedang terjadi. Meskipun secara teknis itu mungkin benar, tidak menjawab mengapa hampir semua orang merasakan kenaikan harga yang begitu drastis. Kenapa semua orang mengalami itu kalau memang tidak terjadi? Karena apa yang terjadi saat pandemi? Oke, lalu apa yang kita lakukan untuk mengatasinya? Sangat sulit menjelaskan teori-teori abstrak kepada anak muda dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya tidak sedang kesulitan. Saya butuh semua kekuatan saya untuk tidak mengacungkan tinju dan berkata, di zaman saya dulu, kamu tahu ya. Tapi kenyataannya, anak muda memang selalu kesulitan ketika segala sesuatu terasa mahal bagi mereka. Karena penghasilan mereka lebih kecil dibandingkan kebanyakan orang. Tapi saya hanya ingin bilang, saya melihat sebuah survei di mana Gen Z lebih sering makan di luar dibandingkan generasi boomer. Padahal boomer punya uang jauh lebih banyak dari mereka. Karena sekarang ada Uber Eats Ya, dan ada hal-hal yang semua teknologi sebelumnya baru ini. tidak tersedia. Ya, benar. tapi itu menambah banyak biaya. Ketika anak-anak saya melakukannya, saya ingin marah sekali. Seperti menambah 10, 15, $20 ke harga makanan. Dan itu poin yang menarik. Mungkin bukan makanannya yang jadi lebih mahal, hanya saja kemalasan dan kebiasaan kita yang makin buruk. Dan kita merasa pantas untuk makan di luar. Maksud saya ingat waktu kecil, makan di luar itu adalah sesuatu yang istimewa. Dan sekarang, kamu bisa makan di luar setiap hari.
Dan itu benar, jika kamu menggunakan aplikasi-aplikasi itu, atau jika kamu pergi ke restoran-restoran yang lebih bagus dan mahal, yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Kamu akan menghabiskan jauh lebih banyak uang daripada yang seharusnya jika kamu belajar membeli dan memasak di rumah, seperti yang dilakukan orang tua kita, dan seperti kita dulu dibesarkan. Dan menurutku, itu poin yang penting. Ini sangat berkaitan dengan kenyataan bahwa orang-orang sekarang lebih miskin, tapi mereka lebih sering terpapar dengan orang kaya. Jadi, mereka merasa lebih miskin dari seharusnya, terutama anak muda. Anak muda memang tidak pernah punya banyak uang. Kebanyakan orang yang kuliah juga bekerja saat kuliah kan? Kecuali mereka berasal dari keluarga kaya. Anak muda memang seharusnya tidak kaya, karena mereka seharian di sekolah. Mereka belajar sepanjang hari dan mendapat uang saku dari orang tua kalau beruntung, atau mereka bekerja, misalnya sebagai barista atau di tempat cuci mobil. Itulah yang dilakukan anak muda. Tapi dengan adanya media sosial dan paparan terhadap orang-orang yang menghasilkan lebih banyak uang, serta normalisasi bahwa orang yang lebih tua memang punya lebih banyak uang karena mereka sudah menghasilkan uang itu, dan gaya hidup yang sudah terbiasa dijalani anak muda, masuk akal kalau orang-orang merasa frustrasi tentang hal itu. Tapi, apakah ini lebih soal mentalitas merasa berhak daripada apa yang sebenarnya terjadi? Tentang inflasi yang sebagian besar didorong oleh COVID. Saya selalu suka meluruskan dan mengatakan bahwa COVID bukan penyebab masalah kita. Reaksi pemerintah terhadap COVID lah yang menyebabkan semua masalah kita. Tapi tentu saja, Anda tahu, kami sudah mengatakan di acara ini. Dan saya tetap berpendapat bahwa reaksi pemerintah terhadap COVID adalah peristiwa politik paling menentukan di zaman kita. Ini melampaui peristiwa 11 September. Dampaknya akan terus bersama kita sepanjang hidup kita. Ini adalah salah satu tindakan pemerintah yang paling berlebihan dalam sejarah saya rasa, dunia, mengingat semua orang ikut-ikutan dalam kegilaan itu. Maksud saya, di beberapa tempat bahkan lebih parah. Di Tiongkok, Anda bisa secara fisik dipaku di dalam rumah Anda. Saya juga merasa ini menarik, karena di zaman sekarang kita sudah terbiasa dengan respons yang serba cepat terhadap segala hal, dan siklus berita yang bergerak sangat-sangat cepat. Sangat mudah untuk lupa bahwa hanya 5 tahun yang lalu, kita mengalami peristiwa yang sangat traumatis sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah bangsa. Dan itu memang memiliki dampak jangka panjang, di zaman dimana kita jarang memikirkan konsekuensi jangka panjang. Jadi, kamu mungkin berpikir, apa? Maksudmu apa? Ini kan baru saja terjadi. Tidak, 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 tidak. Segala sesuatu memang punya dampak jangka panjang. Jika kamu seorang anak dan mengalami trauma, itu akan memengaruhi masa dewasa kamu. Cara kerja segala sesuatu adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu akan berdampak pada masa depan. Tapi kita hidup di zaman yang hanya memikirkan saat ini, sehingga kita lupa akan hal itu. Ini adalah peristiwa yang sangat mengganggu secara global. Untuk generasi yang sedang banyak kita bicarakan, yaitu generasi Z, kamu bisa bilang, ya, mereka seharusnya tidak menggunakan Uber Eats. Dan tentu saja kita bisa bilang bahwa di zaman kita dulu, makanan itu lebih mahal sebagai persentase dari pendapatan rata-rata. Dan kita punya lebih sedikit pilihan yang lebih buruk. Makanan secara harfiah rasanya lebih buruk saat kita masih kecil. Meskipun kadang kita masih merasa nostalgia, kita punya jauh lebih sedikit pilihan. Dan sebagian besar dari kita tumbuh besar dengan makan. Terutama saat kita mulai dewasa, dan kamu mengalami penurunan yang wajar dari kemakmuran orang tuamu ke realitas kemampuan ekonomimu sendiri. Kamu tahu, banyak dari kita makan dengan sangat-sangat sederhana di usia 20-an. Sebelum kita menemukan pijakan dan mulai berkembang. Nah, anak-anak ini tidak mulai menggunakan Uber Eats karena itu praktis. Mereka mulai menggunakan Uber Eats karena mereka diberitahu oleh pemerintah mereka, kamu tidak boleh keluar rumah untuk makan. Jadi bahkan dalam hal ini, kita merasakan dampak mendalam dan berkepanjangan dari masa COVID. Mudah untuk mengatakan mereka terlalu banyak menghabiskan uang, bahwa mereka terlalu terisolasi satu sama lain, bahwa mereka menjadi terlalu individualistis karena keberadaan media sosial yang begitu luas. Sampai kamu ingat bahwa kita secara harfiah mengurung mereka di belakang komputer dan ponsel mereka. Dalam beberapa kasus, di kota-kota yang dikuasai Demokrat selama 2 tahun atau lebih. Karena itu saja yang mereka punya, hei. Selamat datang kembali. Benar. Jadi, pertanyaan tentang ekspektasi adalah bagian besar dari hal ini. Ya, ada peristiwa besar yang menimbulkan dampak tertentu, dan kita semua harus memahami bahwa ada konsekuensinya. Generasi muda akan mengalami konsekuensi dari apa yang terjadi dengan COVID, apa yang terjadi dengan konflik, apa yang terjadi dengan media sosial, bahwa kita telah menormalkan anak-anak kecil bisa mengakses teknologi kapan saja dan bagaimana saja, karena kita sebagai orang dewasa juga kecanduan, dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Semua hal ini akan memiliki konsekuensi. Dan sebagian dari konsekuensi itu adalah, anak-anak akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap diri mereka sendiri dan menjadi lebih tidak puas. Maksud saya, kita semua tahu bahwa rahasia untuk menjadi tidak bahagia adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika kamu ingin menghabiskan hidupmu dengan membandingkan, maka kamu akan merasa tidak cukup baik. Dan itu terjadi di seluruh internet. Semuanya adalah ajang saling membandingkan. Jadi, jika kamu menempatkan anak muda yang belum sepenuhnya berkembang dan belum punya banyak uang, lalu kamu membandingkan mereka terus-menerus dengan orang yang punya lebih banyak daripada mereka akan terus-menerus merasa tidak bahagia, merasa berhak, dan mengharapkan lebih. Dan meskipun kualitas makanan mungkin sudah meningkat, atau akses ke makanan mungkin lebih baik daripada dulu, dan semua hal itu memang benar, ini hampir ekspektasi seperti itu sulit diturunkan pada anak muda. Dan menurutku, kita sebagai masyarakat yang lebih tua, meskipun aku sendiri tidak tahu apakah aku benar-benar dianggap tua, tapi sebagian dari kita harus menyadari dan mengakui bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan. Dan kita tidak bisa begitu saja marah karena Gen Z mengeluh tentang kehidupan yang seolah sudah disajikan begitu saja untuk mereka, atau yang juga dikenal sebagai borgol emas. Tapi sebaliknya, pahami bahwa mereka sedang berjuang dengan hal ini, dan cari tahu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memperbaikinya. Terima kasih atas perhatian Anda kepada Bu Mata.